A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang mukmin, baik laki-laki baik perempuan, pada waktunya. Berarti wajib sholat pada waktunya. Kapan waktunya? Ulama fikih membagi 4 waktu sholat. Pertama disebut dengan waktu fadilah, waktu yang afdal, yang terutama, yang tertinggi nilainya. Kapan tuh? Di awal waktu. Bertambah jamaah, bertambah pahalanya kalau berjamaah di awal waktu dan berjamaah. Itu pertama. Kedua, namanya waktu ikhtiar, waktu pilihan. Ya, kalau waktu fadilah itu di awal waktu orang azan, waktu sholat, fadilah namanya. Kedua, waktu ikhtiar, waktu pilihan. Kalau zuhur jam 12.10, kita sholat jam 1 atau jam 1, jam setengah 2, masih boleh nggak? Masih boleh, cuma nilainya di bawah yang pertama tadi. Waktu ikhtiar namanya. Yang ketiga, waktu kasih. Waktu kasih itu mendekati waktu habis. Ya, kalau jam asarnya 3.30 misalnya ya, dia sholat jam 2.22, jam 2:04 dia sholatnya. Mepet waktu masih bisa, waktu masih ada, cuma di ujung-ujung. Begitu dia salam itu, orang azan asar, mantap kata dia. Kenapa mantap? 2 sekaligus katanya. Sekali pada kudayang, 2-3 pulau terlampau. Nah, mantap katanya tuh. Kenapa mantap? Ya bisa 2 sekaligus. Nah, padahal zuhurnya sudah waktu kasih, asarnya waktu fadilah. Betul. Tapi zuhurnya kasih. Nah, nilai beda nilainya. Termasuklah ancaman Nabi. Ajak Allah Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surah apa itu? Al-Ma'un. Hafal nggak? Coba cari Al-Ma'un ya. Ayo coba. Ayo. Ulang lagi. Ulangi. Itu bergelombang yang ulang serentak coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mantap, bulu-bulu soleha. Alhamdulillah ya. Kita sambil ya menghafal juga ya, walaupun sedikit kan. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat celaka, apalagi ke sholat. Sholat saja celaka, apalagi tidak sholat. Yang celaka yang mana nih? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai. Di sini lalai waktunya. Sengaja undur lalai waktunya, namanya waktu kasih. Tetap sah, cuma nilainya tinggal dikit. Nah, yang keempat namanya waktu haram namanya. Waktu haram. Begitu azan asar masuk, baru sholat zuhur. Nggak sah zuhurnya, berarti haram, dosa dia. Ya, itulah 4 waktu sholat berdasarkan fikih, ahli fikih itu. Ya, nah, kemudian kalau kita sedang safar, nah ini kan safar nih, ada rukhsah keringanan. Harusnya di waktunya, ini kan di waktunya, namanya rukhsah keringanan.
Ya. Nah, kalau kita safar, memenuhi syarat safarnya, maka kita boleh menjamak dan bisa mengqasar. Jamak qasar. Ya, jamak qasar. Jamak artinya menggabungkan. Yang boleh digabung hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh gimana? Subuh nggak bisa, itu sendiri dia. Ya, jadi zuhur asar digabung. 4, maghrib isya 3, 4, itu namanya jamak namanya. Jamak, kalau jamak qasar, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Itu kalau menjamak digabung saja. Kalau jamak qasar digabung, dipangkas pula. Subuh boleh nggak diqasar? Tidak. Bapak kalau sholat diqasar Ustaz. Subuh 2 diqasar nggak sholat jadinya. Enak aja. Ya. Satu rakaat. Jadi kosong. Nggak sholat aja. Kenapa nggak sholat pakai kosong katanya? Nggak benar itu. Ya, ulangi ya. Jadi hanya zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau digabung namanya jamak namanya digabung. Kalau di jamak terus dipangkas jamak qasar namanya. Sekarang asar kerjakan di waktu zuhur. Apa namanya? Jamak qasar takdim. Ulangi. Sholat asar digabung ke zuhur namanya jamak qasar takdim. Jamak digabung, qasar dipangkas, takdim di awal kemudian. Gampang kan ingatnya? Zuhur kerjakan waktu asar kayak sekarang ini. Jamak takhir qasar atau jamak qasar takhir sama. Paham ya? Dan ini adalah bentuk sedekah Allah ke hambanya. Dikasih keringanan. Saya pernah ikut daurah ulama-ulama sunnah sedunia. Tempatnya belum sampai di puncak. Baru di apa namanya? Cipayung. Kan masih dekat Cisarua, belum sampai Cisarua. Cipayung tuh belok kiri, naik di puncak dikit. Saya lupa apa namanya itu. Alfa. Cisarua. Ya Cisarua. Megamendung itu. Di Cipayung lah, bukan Cipayung, nanti kiri naik gunung juga sih. Itu ulama-ulama sedunia itu, ulama-ulama sedunia saya ikut waktu itu. Selama kami sepekan situ selalu jamak qasar terus. Kami situ aja, nggak ngapa-ngapain kan? Cuma kajian saja sepekan namanya. Itu zuhur, asar jamak qasar terus, maghrib bisa qasar terus. Subuh, dia tanya ke syekhnya, Syekh, kita kan di sini kan nggak ngapa-ngapain, kenapa mesti jamak qasar? Apa kata syekhnya? Apakah ada orang sombong katanya? Kata syekhnya, apakah ada sombong? Kenapa Syekh? Allah itu mengasihimu keringanan, kenapa kamu gak terima? Ketika Allah kasih keringanan, kenapa kita ingin yang berat-berat? Itulah manusia katanya, dikasih keringanan ingin berat, dikasih berat ingin ringan. Itulah manusia. Nah, jadi yang terbaik apa? Terbaik sami'na nah, begitu dalil ada selesai. Ya, jangan pakai akal lagi. Dalil ada. Hah? Itu namanya jamak takdim qasar. Bagaimana kalau kita tanpa safar? Tanpa safar nih, di rumah saja. Bisa nggak jamak? Bisa. Bisa. Nabi pernah menjamak sholat wajib karena hanya hujan deras. Bisa hujan deras. Ya? Atau kita sekarang bukan itu macet. Jalan raya, macet, fatal gimana? Mobil lagi kan? Udah bisa sampai waktunya kemana? Hah? Ya kalau kita bukan safar, nggak safar ya, tapi hanya karena kesulitan saja, karena sakilah atau masalah kesulitan, hanya boleh jamak saja, kosong nggak boleh. Ya? Oh, ibu pulang kampung, gimana nih pulang kampung? Atau ibu pergi haji ke Mekah? Nah, kalau menurut saya, ya kalau kita ke Mekah, haji atau umroh itu selagi ke masjid lebih afdal masjid, ikuti imam.
Tapi kalau kita di rumah gimana? Kita nak ke masjid gimana? Di hotel aja. Di situ bisa jamak qasar. Bisa. Kita pulang kampung nih, pulang kampung. Ya kalau kita tiap waktu ke masjid, Gus ikut imam setempat. Tapi kalau kita ikut masjid di rumah saja, kesempatan boleh jamak qasar. Ya. Tapi kalau kita nggak safar, hanya boleh jamak saja, qasar nggak boleh. Kalau nggak safar ya, nah, gitu. Batas waktunya berapa lama, Ustaz? Berapa hari? Kalau saya pulang kampung gitu. Batas puasanya nggak? Niat ibu selagi sudah ada rencana untuk balik. Nabi Muhammad pernah 20 hari dari Madinah ke Mekah. 20 hari namanya. Nabi jamak qasar terus 20 hari itu. Saya pernah tanya Syekh, saya ngaji di Mekah ya, sama Syekh Abdul Aziz. Kami kan haji 40 hari, Syekh. 40 hari ngaji kan lama tuh 40 hari kan? Bolehkah kami jamak qasar? Boleh, kata Syekhnya. Karena Anda di sini safar. 40 hari boleh, kata Syekh. Tapi kalau Anda ikut masjid lebih utama katanya nilainya. Itu jawab saya begitu. Artinya masih dibolehkan. Ya. Nah, terus berapa jarak yang ditempuh di jamak safar? Ini ikhtilaf ulama. Beda pendapat. Ada yang bilang 60 kilo, 85 kilo macam-macam. Tapi yang roji, yang terkuat pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. 85. Kata beliau nggak ada kilo-kiloannya. Yang penting dianggap itu safar, tidak lazim dilakukan. Ya, keluar kota tempat tinggalnya boleh. Ya, pada asal pernah besi 80 kilo udah besi. Itu paling kuat pendapatnya. Rapi batu Bu ya. Hah? Rapi atau lah dempet antara maghrib zuhur sama asar. Jamak selalu satu Bu ya. Ada yang jamak Bu ya. Kamu bantah. Biar Tuhan menilai selalu itu. Yang namanya fikih itu pasti ada ikhtilafnya ya. Yang namanya fikih ya. Nah, ini kita kalau fikih itu kita nggak bisa bersetegang. Harus begini, yang lain nggak boleh, nggak bisa begitu. Fikih itu pasti ada beda pendapat, ya. Ada yang boleh kan? Oh, ada yang mengatakan karena dia lapar, karena ditinggalkan nanti akan ada semacam deklok segala macam kan bisa jadi kan? Maka dia jamak saja, tapi nggak boleh qasar. Sebab akibat boleh gitu ya. Hah? Ada pendapat boleh kan? Contoh lagi pengantin. Nah, itu. Oh, yang kemarin Pengantin contohnya kan? Saji batang tuh. Ya, pengantin gimana dia? Dia sudah berusaha tapi nggak bisa gimana? Ya masa kita sama dia kan kondisinya begitu kan? Kita nggak bisa, kita kena, dia nggak bisa begitu. Nah, untuk dia boleh jamak, tapi nggak boleh qasar, kan jamak. Tapi yang terbaik adalah kita yang atur waktu. Di waktunya sholat itu terbaiknya. Tapi Ya. ada orang berpendapat ini jaraknya belum sah kita untuk menjamak katanya. Itu tadi yang pendapat nggak tadi. meninggalkan jamaknya, akhirnya malah nggak sholat jadinya. Ya, asar. karena kalau kita nggak sabar, jamaknya boleh, qasar nggak boleh. Enggak, kita dalam perjalanan nih, Nah. jalan. Karena jarak tempuh dari Jakarta ke tempat kita ini belum menyampai Kan tadi itu tadi kan ada 3 pendapat, ada 60 kilo, ada 85 kilo, ada yang ketiga tidak begitu. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan tidak penting kilo-kiloan itu ada ukur katanya. Hah? Mana? Nah, ibu-ibu Iya, tidak ada yang sahih ya. Ya. Pendapat yang sahih tidak ada 60 kilo, 80 kilo. Makanya yang roji, yang terkuat pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat terkuat. Asal dia keluar kota, keluar negerinya, keluar dari tempat tinggalnya, dan tidak biasa dikerjakannya, tidak biasa, itu boleh. Nah itu malah. Wah kalau begitu, Bu, Islam itu ternyata mudah kalau ilmunya dapat. Kalau kita nggak dapat ilmunya, susah Islam itu. Makanya wajib belajar. Bapak Ibu, dalamlah solusinya. Ya, dalam solusinya. Makanya kita adakan perguruan ini Pak. Saya di awal pendidikan dengan Pak Sekjen nih. Dalam itu adalah wadah dakwah. Ya, untuk mengumpul massa memberikan ilmu ke mereka itu. Ini wadahnya. Di dalam itu adalah wadah dakwah. Berjuang di dalam untuk dakwah. Ya, sering kita kan ada kajian-kajian yang rutin kan kajian bulanan ya, bulanan Tanah Abang ada tuh. Nanti akan kalau nanti sudah diresmikan nanti ibu ini kita bikin nanti sebulan sekali lagi. Khusus ibu nanti bisa aja kan? baru sekali seminggu. Kau pengurus sekali seminggu kan kalau bisa mah. Yang penting kita menilai nanti gimana antusias ibu ini. Ntar beda-beda Ustaz. Ya.
Soal Ustaz banyak. Dalam tuh gudang Ustaz itu. Gudang Ustaz dalam itu. Hah? Kita pergi jalan keluar negeri yang bukan Islam, negara Islam. Terus kita mau sholat, kita nggak tahu arah kiblat. Pertama, tunggu dulu. Iya, zaman itu kan belum ada. Pertama, tanya ke penghuni setempat kemana arah kiblat. Oh nggak tahu, kafir semua. Misalnya nih, atau kita di tengah hutan, atau kita di tengah lautan, nggak jelas. Kalau ada upaya kompas, nggak tahu juga. Kembali ke Quran surat Al-Baqarah 115. Itu terakhir tuh, ya. Saya pernah ke Cina. Di Cina kita mau sholat mana nih? Tanya ke dia, apa sholat ngerti dia? Kalau ateis, nggak ngerti. Cari Ka'bah nggak ada di Cina. Ya, tanya ke orang kafir semua gimana lagi? Ya udah, kembali ke Quran Al-Baqarah 115. Coba lihat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqi wal maghrib ainama tuwallu wa thamma wajhulillah. Ulangi. Salah ulangi. Walillahil masyriqi wal maghrib ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Coba ibu artikan deh, yo. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah ada Allah. Bebas menghadapnya, Bu ya. Ya, Bu. Dihalalkan ya. Itu solusi kan. Makanya Quran itu kan hudan petunjuk kan, Bu. Cari orang nggak tahu kemana kiblat, tahu kiblat apa adanya, arif lagi tuh. Kamu sholat nggak? Apa sholat? Parah kan? Terus kemana hati yakini? Oh di Indonesia gampang. Kemana? Ke arah barat kan? Indonesia kan barat. Gelap lari, matahari nggak ada. Gimana? Di negara lain kita nggak tahu kemana kiblatnya kan? Kalau di Madinah Bu ke selatan jelas. Kalau nggak tahu usah dasari nggak tahu juga. Kembali Quran tadi. Timur, barat, Allah yang punya. Kemanapun kewajikan wajahmu, itu wajah Allah. Titik. Gitu solusinya udah. Tahu-tahu sedang sholat datang orang. Pak, itu salah kiblatnya Pak. Kita dengar aja. Diam aja, tinggal sebentar, diam aja. Tapi dia nggak ada solusinya. Salah kiblat Pak, tapi diam aja dia. Udah terus sholatnya. Tapi kalau Pak, miring kiri Pak, udah kiri aja. Putar balik Pak, kiri Pak, kiri lagi. Itu ya orang mah. Ya Bu ya. Bu, jadi Bu, kalau kita ada dalil gak sulit sebenarnya. Makanya yang penting untuk ngerti dalil ya belajar. Kalau kita belajar sering ngaji, insya-Allah aman kok, beragama itu gampang kok Bu. Gak ada sulit agama itu, gak ada sulitnya. Ya, Masya Allah. Maka ketika saya dulu belajar Ustaz, saya pernah belajar Ustaz 4 mazhab Ustaz, 12 tahun 4 mazhab itu. Ya, Al-Um itu 4,5 tahun tuh khatam itu. Ternyata saya simpulkan, Masya Allah, khatam 4 mazhab itu 12,5 tahun lebih, 13 tahun lah. Saya kaget, wah ternyata Islam itu mudah banget. Beda-beda pendapat bukan diberantakan, bukan, tapi solusi, tinggal pilih. Kan enak tuh. Jangan beda pendapat jadi pertentangan, tapi pilih yang mana kita yakini. Gak sulit kok. Jadi yang penting belajar. Insya Allah Bapak Ibu gabung di dalam, kita sering adakan kajian-kajian. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu nih semangat semua, nanti kita ada kajian yang offline, yang online bisa. Ya, itulah solusinya. PP Muslimah Daram, namanya Muslimah. Ya, karena kita mengarah kepada kajian ya, mengarah kepada keilmuan yang banyak, supaya kita tergiring kepada keislaman yang benar. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Kalaupun kita ke puncak, gak apa-apa ke puncak, tapi dalam rangka kajian. Ke puncak tapi ngaji.
Cuma sambil ngaji cuci mata, boleh kan? Sambil ngaji cuci mata, itu cuci mata itu. Oh, kalau boleh ditanya ke mata tuh ketawa nih, alhamdulillah aku dapat vitamin katanya Bu. Tanya ke mata kalau dia bisa ngomong dia itu. Ya, melihat hijau itu enak tuh Bu. Iya, indah ya Bu. Indah, masya Allah. Nah, Nabi mengatakan kalau kamu lihat indah-indah bacalah masya Allah, pahala lagi. Betul nggak? Iya. Allahu Akbar. Cukup namanya kultum. Ya, namanya kultum dia cukup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang waktunya istirahat atau sambil foto-foto.